Teman sekalian, selamat pagi. Kita bertemu dan ini pengharapan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu dalam doa pada pagi hari ini. Kami ingin kembali bersyukur buat anugerah Tuhan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dan minggu-minggu ini kita menjalani masa-masa Prapaskah. Bacaan kita bicara soal Yesus Kristus atau Tuhan kita yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia sangat bergumul antara menerima cawan penderitaan atau menolak cawan penderitaan. Cawan penderitaan itu ada dalam bayang-bayangnya, yaitu penderitaan, siksa, bahkan salib Golgota yang harus dia terima. Sesuatu yang mengerikan ada dalam bayang-bayang dirinya. Lalu dia berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, dari Bapanya. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa, untuk memohon pertolongan dan mendapatkan kekuatan dari Sang Bapa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Sangat kita kenal kisah malam Getsemani itu. Yesus menghadapi masalah yang berat. Yesus menghadapi nasib manusia, apakah selamat atau tidak. Yesus menghadapi bayang-bayang salib yang sangat berat. Hanya berdoa kepada Bapanya di surga. Dia sungguh-sungguh berdoa. Sampai 3 kali dia berdoa. Dan murid-muridnya tertidur. Dan apa yang terjadi setelah Yesus berdoa? Lukas 22 ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Doa mendatangkan kekuatan baginya, membuat dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan apa akibat dari doa? Yesus lalu merentangkan tangannya untuk disalibkan. Karena doa, Yesus masuk ke dalam penderitaan tanpa gentar. Dia siap menerima salib Golgota tanpa gentar dan tanpa takut. Semua karena doa. Dan apa yang terjadi akibat tidak berdoa? Kita tahu murid-murid, karena tidak berdoa, mereka menyangkali Yesus. Mereka lari tunggang langgang ketika Yesus ditangkap. Bahkan malam itu Petrus berdoa, bukannya berdoa tapi tertidur. Dia tidur sambil memeluki pedang. Karena kita tahu setelah itu dia main pedang. Dia berharap dan dia hanya bergantung kepada pedang, bukan karena dengan doa. Dia beranggapan semua bisa diselesaikan dengan pedangnya, bukan dengan doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah pergumulan yang kita hadapi, kita diajak berlutut berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan yang mungkin berat buat kita, yang mungkin beban yang sangat berat. Tapi kalau kita berjuang bersama dengan Tuhan, ada malaikat Tuhan akan menolong kita dan kita bisa menghadapinya semua dengan kekuatan dari Tuhan. Tanpa doa,
kita akan gagal. Bahkan dikatakan dalam ayat terakhir, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bahasa aslinya jangan jatuh ke dalam pencobaan berarti akan kehilangan iman. Jadi kita diajak berjaga-jaga dan berdoa menghadapi apapun. Sebab jika tidak, kita akan kehilangan iman percaya kita. Ini pesan kita. Mari kita bersama-sama menghadapi tantangan hidup kita, pergumulan hidup kita dengan doa dan berjuang bersama dengan Tuhan. Karena doa didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah, dikabulkan Allah, diberi oleh Allah, diberkati oleh Allah. Jika kita berdoa, kita punya sikap yang dinamis, semangat, optimis, kita punya pengharapan, dan aktif berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih di minggu-minggu Prapaskah, hari-hari di mana kami menyambut Paskah, kami diingatkan ketika Yesus harus menghadapi salib Golgota, dia berlutut dan berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ajar kami selalu berdoa dalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, selamat berjuang, dan jangan lupa kita mengandalkan doa kita.